Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sedikit mengomentari tentang live streaming di Nabawi TV yang diadakan oleh Robito Alawiyah melalui Maktab Daiminya, di mana sekilas saya perhatikan dari pernyataan Ketua Maktab Daimi Habib Saikhan, di mana dia mengatakan bahwasanya tidak pernah dia temukan ada syarat kitab sezaman untuk memverifikasi keabsahan nasab seseorang. Apakah benar seperti itu? Baik teman-teman, mari kita merujuk kepada kaedah-kaedah di dalam menetapkan nasab. Dari beberapa kitab nasab yang kami pelajari, di antaranya adalah kitab usul fi ilmin nasab, usul ilmin nasab, kemudian Rosail fi ilmil ansab, dan juga ada kitab Muqaddimat. Nah, di situ semua itu menyatakan bahwasanya ketika kita hendak memverifikasi keabsahan nasab seseorang, terlebih bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ada 3 syarat atau 3 metode, ya, kalau tidak mau dikatakan syarat karena memang bahasanya adalah turuk, maka ada 3 metode yang paling populer dan sering dibicarakan oleh teman-teman yang ikut mengomentari polemik nasab yang sudah berjalan 2 tahun lebih ini. Yang pertama, yang tentunya pasti mengarah kepada makna kitab sezaman yang sering digaungkan oleh Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu ayyara khatta nasabatin mawthuqin bihi wa yu'arrifahu wa yatahaqqaqahu. Hendaknya seorang peneliti itu melihat catatan ulama ahli nasab, wa yu'arrifahu, dan mempelajari catatan ulama ahli nasab, wa yatahaqqaqahu, dan menelitinya. Fahina id, maka ketika itu, idza syahidah, ketika dia sudah mendapatkan satu kesimpulan khattan nasabah akan catatan ulama nasab yang sedang dia pelajari dan dia teliti, bisyai'in, akan suatu kesimpulan, amila alaiha, maka dia boleh beramal atas hasil kesimpulan yang dia dapatkan dari penelitian dan pembelajaran kitab-kitab ulama nasab. Nah, ini kaedah yang pertama. Kemudian di dalam meneliti sebuah nasab, kitab usul ilmin nasab itu menyatakan wa indama nuhaqqiqun nasabah, dan ketika kami melakukan penelitian akan sebuah nasab, fa innal masadirah, maka sesungguhnya sumber-sumber allati nastaqi minha, yang memungkinkan kami untuk menggali informasi minha, dari sumber-sumber tersebut, an-nasabah, akan sebuah nasab yang sedang diteliti, yajibu, maka wajib, antakuna, adanya sumber-sumber penelitian tersebut,
min kutubil ansabil qadimati, dari kitab-kitab nasab yang terdahulu. Nah, kemudian disambung oleh metode yang termaktub dalam kitab Rasail fi ilmil ansab. Pada Thariqus Tsani tercatat di situ kutubun nasabinal abdal, kitab-kitab nasab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli nasab al-abdal, yang berkesinambungan. Nah, dari sini semua maka kita bisa memahami maksud daripada pernyataan Kiai Imaduddin yang sering digaungkan, yakni kitab sezaman adalah kitab yang memuat sebuah catatan tokoh historis yang sedang diperbincangkan, yakni Ahmad bin Isa, yang diklaim memiliki anak bernama Abdullah atau Ubaidillah oleh kalangan Ba'alawi, di mana nama Abdullah dan Ubaidillah itu tidak pernah tercatat di dalam kitab-kitab ulama-ulama ahli nasab yang mu'tamad dari abad ke abad. Kita tinjau dari abad keempat masa hidup Ahmad bin Isa, tidak ada mencatat namanya Abdullah atau Ubaidillah. Kemudian abad kelima, abad ke-6, sampai abad ke-10, tidak satupun ulama ahli nasab yang mencatat nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Maka yang disebut dengan kitab sezaman itu adalah kitab-kitab yang memang ada di masa hidup Ahmad bin Isa, yang mencatat sosok historis yang bernama Ahmad bin Isa beserta dengan anak-anaknya. Nah, kemudian kita tinjau kembali, ternyata kalau berbicara tentang Ubaidillah, itu satu-satunya kitab yang bisa kita jadikan rujukan itu adalah kitab Al-Burqatul Musiqah, yang ditulis pada abad ke-9 akhir oleh seorang Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, di mana dalam kitab itu pada halaman 151 dinyatakan beliau mengasumsikan leluhurnya yang bernama Ubaid itu adalah satu orang yang sama dengan Abdullah berdasarkan catatan kitab Al-Janadi yang bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, yang dia jadikan referensi, dan juga Talkhisul Iwaji, kitab talkhisnya Al-Iwaji. Akan tetapi ketika kita baca kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, ada perbedaan nama di situ yang ternyata bukan bagian dari keluarga Ba'alawi, tapi menjelaskan tentang keluarga Ali bin Jadid. Dan di situ ada terjadi kontradiksi antara catatan kitab yang tercetak dengan manuskripnya, di mana di catatan kakinya itu ketika menyebutkan Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa itu ada 2 kurung, buka kurung tutup kurung. Maka di bawahnya itu footnote-nya menjelaskan ya bahwasanya apa yang ada dalam kurung tersebut tidak ditemukan di dalam manuskripnya. Di dalam manuskrip hanya tercatat Jadid bin Ahmad bin Isa, tidak ada Abdullahnya. Dari mana Al-Janadi itu menambahkan itu? Nah, ternyata setelah di cross check ulang, landasan Al-Janadi menyebutkan keluarga Abil Jadid yang memang tidak ada Abdullahnya itu, yang kemudian oleh pentahkiknya ditambahkan Abdullah itu, dari 2 sumber. Dia hanya menyebutkan dengan kalimat ikhbarus suyukh. Nah, ikhbarus suyukh ini artinya kabar-kabar dari para syekh-syekh. Nah, syekh-syekh ini siapa saja? Dan kapabilitasnya di dalam ilmu nasab atau ilmu sejarah? Atau siapa? Tidak jelas, maka ini disebut khabar majhul. Dan khabar majhul tidak bisa dijadikan referensi untuk data pendukung memverifikasi nasab. Kemudian yang kedua, katanya dari kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman pada juz 3. Namun ketika kita tanya di mana adanya kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman juz 3, ternyata juz 3 daripada kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman itu telah hilang atau terbakar.
Nah, ini masuk ke dalam kategori ya ciri-ciri nasab yang diragukan keabsahannya. Yang pertama, yaz'amu annal kitaba fuqidah. Dia mengklaim bahwasanya kitab yang dijadikan rujukan itu telah hilang. Yang kedua, au iftiraq, au ihtiraq, terbakar. Yang ketiga, au talifah, kitabnya telah rusak. Au la yumkinu izharuhu, tidak memungkinkan untuk dipublikasikan. Nah, 3 alasan ini menjadi dasar kecurigaan bahwa nasab ini tidak sahih. Nah, kemudian para alim ulama di bidang ilmu nasab itu menyatakan la yahtajju bi kathratil masadir idza kanat kulluha min aslin wahid. Ya, la yahtajju bi kathratil masadir. Tidak perlu berhujjah dengan berbagai macam sumber literatur kitab-kitab. Idza kanat, apabila sumber literatur kitab-kitab itu tungqalu, ternyata dikutip min aslin wahid, dari sumber yang sama. Maksudnya, kalau bicara Abdullah, maka sumber utama rujukannya adalah kitabnya Al-Janadi yang ditulis pada abad ke-8 akhir yang bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Kalau kita bicara Ubaidillah, maka sumber utamanya adalah Al-Burqatul Musiqah yang ditulis pada abad ke-9 akhir oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Maka yang dipertanyakan adalah dari mana Asy-Syakran dan Al-Janadi menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa memiliki putra selain yang 3 disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, yaitu yang bernama Abdullah dan Ubaidillah. Selama referensi daripada penyebutan nama Abdullah dan Ubaidillah ini bukan dari ahli nasab, baik dalam kitabnya atau catatannya yang disebut dengan Ar-Ruq'ah atau Ar-Riq'ah, maka tidak bisa diverifikasi keabsahan nasab tersebut. Demikian komentar saya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan mendatangkan kefahaman bagi kita semua di dalam memahami polemik nasab yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.